Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my channel, Abah Hamka Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah. Sholatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha sawaf. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, yaitu yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Surat Al-Hajj ayat 36. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus masjid, kemudian Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari ini. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, malam ini kita sudah berada di tanggal 21 Zulqa'dah
10 Zulhijjah itu bertepatan dengan hari Jumat. Biasanya kebanyakan kalau bertepatan dengan Jumat menyembelihnya itu Sabtu biasanya. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, kurban itu kan bagian dari syiar agama Allah. Sebagaimana yang kita baca di surat Al-Hajj ayat 36 di awal tadi. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Jadi ada kalimat min sya'airillah. Nanti Bapak Ibu bisa buka surat Al-Hajj ayat 22. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi ketika seseorang menghidupkan syiar agama Allah, itu ada kaitannya dengan takwa. Berkelanjutan seperti ini. Puasa Ramadan ujungnya takwa. Ya. Sekarang berlanjut dengan ibadah kurban yang juga ujungnya takwa. Semoga terpelihara nilai-nilai ketakwaan ini terus. Makanya Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, yang sering dibahas oleh para mubalik dan asatid, bahwa kalau menurut 3 mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, hukum berkurban bagi orang mampu itu sunnah muakkadah, tidak wajib. Itu pendapat 3 mazhab. Ya, sunnah muakkadah, mendekati wajib di atas sunnah begitu. Itu pendapat 3 mazhab. Kecuali mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi, hukum berkurban bagi orang mampu wajib. Wajib, itu beda. Saya pernah Bapak Ibu membacakan sebuah riwayat ketika ada orang-orang yang tidak mampu, kalau bahasanya orang miskin, di zaman Rasulullah mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika kami sholat, orang kaya itu sholat. Ketika kami berpuasa, orang kaya itu juga berpuasa. Tapi ketika orang kaya itu berinfak, kami tidak bisa berinfak. Apa yang berinfak? Akan saja susah. Maka diajarkanlah oleh Rasulullah amalan atau wirid yang bisa menyamai bahkan melampaui amalan orang kaya yang berinfak. Jadi bisa menyamai bahkan melampaui. Ini kan kabar gembira bagi orang yang memang tidak memiliki harta yang cukup untuk berinfak atau mungkin berkurban. Maka diajarkan oleh Rasulullah baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali setiap selesai sholat. Maka diamalkan oleh orang-orang miskin amalan yang diajarkan Rasulullah itu. Senang mereka. Tapi kemudian orang-orang kaya juga mendengar amalan wirid yang diajarkan oleh Rasulullah kepada orang-orang miskin itu, Pak, diamalkan pula oleh orang-orang kaya. Aku dan baliknya basowo orang kaya bapiti tapi nan taat to. Apa cara mengalahkannya dia? Sudah lo bapiti taat to. Apa mengalahkannya itu? Susah. Ya karena dengan uang dia pergi haji, dengan hartanya dia bisa umroh, jupitinya bisa membantu nun salat, jupitinya bisa membangun masjid. Maka ketika sahabat-sahabat yang tidak mampu tadi mengadu lagi kepada Nabi, jawaban Nabi adalah dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah jawaban Nabi. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi kalau ada hari ini
Bapak Ibu berkurban, ketika mengambil pendapat dari 3 mazhab tadi bahwa dia sunnah muakkadah, ya. Tapi dengan berkurban tadi dia mendapat sesuatu yang berlebih dibandingkan saudara-saudaranya yang tidak berkurban, Pak. Namanya adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, Bapak Ibu yang hari ini berkurban itu masuk dalam kategori yang disampaikan Nabi Nuh. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Maka muncullah nama-nama dalam daftar peserta kurban. Itu dia. Bagi yang tidak berkurban karena memang tidak mampu, ya balik kan? Yang tidak mampu kan? Sama-sama Nabi tadi. Maka amalan wirid tadi saja diperbanyak. Kalau memang tidak punya kemampuan, ya bakal pakai mampu. Ya, baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allah. Tidak perlu berpikir. Banyak jalan untuk mendapatkan karunia. Tapi mengalahkan orang-orang yang punya harta itu memang sulit, Pak, ketika dia taat. Salah satunya dia bisa berkurban. Dia berkurban. Ya. Termasuk Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika orang berkurban, kita pernah bahas surat Fatir ayat 32. Kan ada 3 kedudukan. Ada namanya zalimun li nafsi. Ada namanya muqtasid. Ada namanya sabiqum bil khairat biiznillah. Artinya begini Bapak Ibu. Kalaupun dipandang kurban itu adalah sunnah muakkadah, tapi bagi orang yang berada di derajat paling tinggi, Pak, namanya sabiqum bil khairat biiznillah. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun tidak mau dia meninggalkannya ketika dia mampu mengerjakannya. Itu sabiqum bil khairat biiznillah. Mau sholat sunnahkah namanya, ya kan, mau ibadah sunnah apapun, ya, bagi dia meninggalkan yang sunnah itu, Pak, bukan tidak berdosa, rugi. Nah, itu derajatnya sudah derajat yang nomor 3 itu. Kalau di awal kan, nah ini kan sunnah. Dari kerajaan kan tidak apa-apa. Itu muqtasid, ya standar tuh. Tapi kalau sabiqum bil khairat biiznillah, tidak. Ketika dia punya kemampuan, tidak mampu dia melakukannya, walaupun itu sunnah, itu rasanya rugi sekali. Rugi sekali. Makanya ketika membahas tentang ibadah kurban, walaupun ibadah kurban dalam pandangan 3 mazhab itu sunnah, bagi dia kalau tidak berkurban sangat rugi, karena dia punya kemampuan untuk berkurban. Begitu. Kan sudah 2 tuh. Begitu. Kemudian ada yang ketiga. Yang ketiga itu Bapak Ibu boleh jadi, ya, ada orang-orang yang sebenarnya Bapak Ibu dia memampukan diri sebenarnya. Ya, saya pernah cerita dulu kepada Bapak Ibu, ada orang yang sebenarnya terdata di kelurahan itu tidak mampu nih. Tapi karena istrinya pandai, Pak, menyisihkan sebagian dari rezeki Allah berikan kepada suaminya, karena suaminya hanya tukang. Itu ikut kurban. Cuman ada yang berkomentar, itu payah satu lo kurban sok banget. Kurang berkurban bikin sok. Karena dalam pandangan dia, hidupnya saja susah. Satu lo berkurban. Sementara itu ada kurban. Yang mau komentari itu, Pak, lu terdaftar di kurban. Itu yang komentari orang. Itu namanya isari, namanya itu. Apa arti isari itu? Wa badlul mal ma'al hajah ilaih. Dia mampu memberikan sesuatu, Pak, padahal dia sendiri sebenarnya butuh. Coba bayangkan. Boleh jadi dia dapat pagi, Pak, habis sore. Ketika dibuka celengan dulu, basobo 3 juta, itu rasanya kalau timbul dikurang yang tidak kue-kue apa, Pak, ada korbannya dong. Jadi 3 juta, Pak, ya. Tapi kan itu yang dihilangkan, ikut dia berkurang. Dia tidak punya hutang. Beda memang ada di masjid yang dikomentari jamaah, Pak, ibu itu Ustaz terdaftar berkurban, hutang 20.000, soalnya BB yang begini. Nah, itu salah. Ini terdaftar peserta kurban. Hutang tuh kawan di jamaah masjid dan dibayar. Hutang
Atau salah keliru gitu. Harus dibayar hutang dulu. Kalau hutang sudah dibayar ternyata tidak cukup, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Berarti kan tidak ada. Karena kewajiban itu membayar hutang itu. Kecuali hutang yang memang temponya mungkin lama, Pak. Seperti ngambil rumah itu kan bisa 8 tahun gitu ya. Nah kan tidak mungkin menunggu 8 tahun baru satu berubah 8 tahun itu tidak masalah itu. Yang saya maksud tadi hutang-hutang yang kurang tunggu menunggu ibu membayar mana contoh. Ibu ada ibu bayi-bayi ya, tiba-tiba nama ibu lahan dosa terdaftar. Anda kebayaran kurang kawat Pak. Bayi hutang bayi-bayi dan ibu kurban ya tahu. Itu dah boleh. Tapi bahwa berkurban dengan cara berhutang boleh, memang ada yang mengatakan boleh. Imam Ahmad mengatakan boleh. Dia dapat arisan bulan Agustus. Kini kurban Pak, hanya pinjam seperti kawannya dulu. Kawannya tahu Pak Agustus dia dapat apa? Arisan. Anggap arisan dapat 2 juta. Hanya pinjaman Pak, hutang kan? Nanti di Agustus dilunasi hutang boleh. Imam Ahmad berpendapat kalau memang ada untuk melunasi hutang. Kok minjam melunasi enggak? Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu syiar. Kalau dalam pandangan 3 mazhab, orang yang mampu tidak berkurban, dia tidak berdosa, cuman tercela. Kamu tak kena dulu Pak, tibu di kawan badonce, tibu di nyo tak mau badonce, Pak ya berang kawan Pak, berang pitihan dulu tapi tidak mau badonce, itu berang. Ya sudah. Kira-kira begitu bahasa Nabi yang hadis itu Pak. Maka lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kamu punya harta tapi tidak ikut berkorban. Ada dosa salat bersama Nabi akhir film itu. Ini tidak berbicara dosa, tapi berbicara tercela. Pipi adu, tak satu berkorban, tercela. Ini bukan dosa. Fala yaqrabanna musallana. Sekali-kali jangan dekati tempat sholat kami. Tibu ni dulu ada apa? Tibu ya. Bahasa awak kan tak tahu mana. Itu bahasa awak tak tahu mana. Tibu di kawan tadi kan, ala kadisi di kawan. Tibu ya. Ini ada kan. Dah. Ini memotivasi kita Bapak. Walaupun dalam pandangan 3 mazhab sunnah, tapi kan tercela. Tercela. Kita punya kemampuan dan ikut berkorban. Tercela Pak. Atau gara-gara janji setan yang di surat Al-Baqarah 268 itu. Setan itu kan memang menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Rasul-rasul kalau dikasih uang 2,6 Pak jatuh miskin. Mana ada orang berkorban jatuh miskin Pak? Tidak ada. Bisa Ibu mencontoh ada orang berkorban Ustaz jatuh miskin ya habis berkorban tidak ada orang habis bersedekah jatuh miskin Pak. Setan saja yang menakut-nakuti. Jadi boleh jadi ada orang tidak berkorban bukan tak mampu Pak, cuma takut saja. Padahal tabungannya 10 juta, malah 2,5 juta takut. Takut. Rasulullah suka tidak cukup. Tidak cukup. Ya kok anak sekolah. Padahal habis. Beda dalam pandangan mazhab Hanafi, wajib. Kalau orang mampu tidak berkurban maka berdosa. Jadi hukum kurban itu berada di antara sunnah dan wajib. Nah, jadi jamaah dirahmati Allah, berkurban itu sebagaimana yang dibahas, itu kan satu kurban itu berlakukan untuk satu keluarga. Kana rajul 'inda ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyar'i'an wa ahli baiti. Seorang laki-laki di zaman Nabi berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Dan yang dicontohkan Nabi, Bapak Ibu, beliau memang menyebut nama beliau Pak. Allahumma taqabbal hadza min Muhammad. Berarti kan nama beliau semua. Di awal nama itu terdaftar Pak di daftar kurban atau nama awak di situ. Kalau awak mendampingi seorang bahasa ini Pak. Terimalah ini kurban Ismet dan keluarga Ismet. Kan disebut memang begitu Pak. Yang dicontohkan ini syiar. Bukan kemudian bersabui loh namun memang begitu. Makanya nanti ketika menyembelih hewan kurban biasanya kan ada yang mengumumkan itu. Kelompok satu, baca satu dan keluarga, Ismail dan keluarga, John dan keluarga. Mendampingi ketika melalui aja. Bismillahirrahmanirrahim.
Tak jadi baca itu. Kalau dia mau baca. Dan diharapkan memang melihatkan binatang kurban yang disembelih itu kan dilihat sunnahnya. Sunnahnya dilihat. Makanya kalau umpamanya satu kelompok 7 orang ternyata belum hadir 2 orang, boleh tidak kelompok yang kedua, ketiga, keempat memenuhi kelompok 2 dulu? Boleh. Tidak ada akad yang terlanggar di situ. Sebagian pengurus memaksakan diri, dah bisa dah lambek mana pak berdua aja, dah kena cari tayar, jangan begitu. Kelompok 1 berapa orang yang hadir? 5 loh. Ada enggak yang hadir kelompok 2, 3 sampai 5, 6? Ada. Betul. Jadi yang memenuhi kelompok 1 itu boleh jadi dari kelompok 2, boleh jadi dari kelompok 4, boleh jadi dari kelompok 5. Memenuhi kelompok pertama 2 orang lagi lah boleh jadi. Aku yang kelompok 1 itu jadinya. Yang terdaftar sekarang itu untuk menentukan saja jumlah sapi sebenarnya. Bara sapi awal. Kan itu, Pak. Tak ada terlanggar di situ. Dan panitia kan ada mengatakan kelompok 1 aku sapi 1. Kelompok 2 aku sapi 2. Nah, ya, sapi itu tiba pagi saja. Mana tadi dah biar dulu pengurus, anak itu salah. Aku lah kelompok 1. Tak ada masalah. Dan kita memberi kesempatan kepada saudara-saudara kita untuk melihat Pak hewan kurban yang disembelihnya. Tapi kalau cara yang pertama dipakai, aduh kawan yang tak bisa mencari jadinya. Berapa orang kelompok 1 balimu? Aduh berdua Pak, aduh tak bisa lain. Ambil mana aja. Itu kan jadi tidak mencari kawan apa. Padahal itu mungkin tak dek makan, atau ada hal yang lain. Tidak ada masalah itu, Pak. Tidak ada yang terlanggar itu. Allah. Kecuali kalau beda kelompok, beda harga sapinya, Pak. Contoh Masjid Al-Muttaqin Muhammadiyah Pasar Baru, ada yang kelompok itu, Pak, satu kelompok atau satu keluarga itu 2.800.000. Tapi ada 2 ekor sapi itu 3.100.000, Pak, satu orang. Nah, berarti kan beda aja begitu. Itu tuh tidak bisa main-main. Saya terang lah kawan. Ini kelompok 2.800.000 masuklah ke kelompok 3.100.000. Itu beda kawan. Tapi ini sama, Pak. 7 kelompok sama saja. Kan tidak ada masalah. Pokoknya siaran dulu tiba dan 7 orang Pak bagi itu aja. Salah Pak. Ambil aja bisa itu. Lah sampai 6 orang ada biar. Selesai. Supaya saudara-saudara kita bisa melihat hewan kurban yang disembelih, dapat sunnahnya. Tapi kalau pengurus tahu agak ragu juga, sebab kita kan ada yang bilang kan, saya kadang berpikir begini, mulai tahun besok udah dibuat grup, dibuat itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai ke bawah, sampai 29. Dapat, ya kan? Jadi tidak ada bahasa kelompok 1, kelompok 2. Yang penting sampai 29, cukup sampai 29 berarti tujuannya beliau. Siapa dulu? Terserah siapa yang dulu di bawah. Sayang juga Bapak Ibu, ini orang lain di rumah, Pak Talambek seketik, hanya lalu aja kamu. Alah selesai dari kedua pengurus anak, ibu, tidak bisa menjadi. Padahal boleh jadi kan temannya yang duluan itu dilakukan saja, tidak ada masalah. Dan itu sudah dilakukan di Masjid Nurul Awal Lampai. Kata pengurus kami dalam pengurusan. Siapa yang dulu ibu batu orang aja dulu, apa sapi? Biar, sapi namanya. Selesai. Jadi yang talambek tibu bisa diakhir terkali orang kurban. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita baca surat Al-Hajj ayat 36 tadi, ya, itu memang kan unta di situ. Ya, kalau kita kan tidak ada unta, kita sapi, ada kambing kan, ya. Kalau di tafsir para mufassir wal budana itu apa kata? Unta-unta yang gemuk. Karena memang syarat hewan kurban itu kan memang gemuk tidak samin. Cuman gapuk itu adalah dulu Bapak Ibu, ada gapuk badannya, ada gapuk berai. Kadang kawan-kawan kalau mencari Pak Ibu Jawi bantu oleh gapuk, kira pasti tidak usah bawa dan jauh. Anjir sih mana? Ada dulu gapuk berai.
Ya namanya berdagang kadang-kadang ada juga yang berbuat curang. Ada juga yang berbuat curang. Panitia jadi sasaran. Ini jadi sasaran panitia apa? Padahal panitia kalau panitia yang bingung. Jadi gemuk itu syarat kurban. Makanya kurban itu tidak boleh hewan hamil. Karena pendapat ulama kalau hamil biasanya dagingnya secara kuantitas dan kualitas itu kurang. Ya, secara kualitas kurang karena orang hamil itu biasanya ada pengaruh, ada stresnya, ada apanya gitu kan. Makanya tidak boleh berkurban dengan hewan hamil, tidak boleh. Kemudian daging itu biasanya juga berkurang, kita tidak tahu juga, itu pendapat ulama. Sehingga mazhab Syafi'i melarang berkurban dengan hewan hamil. Tapi kalau lagi dapi baru tahu hamil, ya udah berarti kurbannya sah. Pendapat mazhab. Cuma nanti sembelihan induk itu sudah sembelihan anak. Jadi kalau anaknya itu diketemukan di dalam perut dalam keadaan meninggal, maka dia sudah disembelih karena induknya sudah disembelih. Berarti kan boleh berkurban dengan hewan betina. Boleh. Siapa yang melarang berkurban dengan hewan betina? Waduh, seikutku betina pak, langsung ibu jamaah. Kamu dah nyawa ibu, kamu dah nyawa. Lalu dah kan tak ada larangan berkurban dengan hewan betina. Tak ada, boleh. Ada. Itu kan baik Bapak Ibu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sapi itu kan ada 7 nanti ya, turunan itu. Boleh nama suami, boleh juga nama istri. Kalau nama istri itu kan dari hadis yang menjelaskan Aisyah itu berkorban atas namanya. Yang dikritisi ulama termasuk Syekh Al-Utsaimin yang saya baca. Kenapa ada kebiasaan berkorban atas nama anaknya yang masih kecil? Mohon maaf kalau ada. Kenapa kok ada berkorban mengatasnamakan anaknya yang masih kecil? Anak SD ya, Bapak nak ngaku apa? Ambo lah masa 10 tahun yang lalu. Kebetulan kamu bini ambo. Kini anak ambo. Anak apa di mana? SD. Anak apa kurban? Kan anak SD. Kalau berbicara sah kata ulama dia sah, tapi ini tidak boleh dilakukan, tidak boleh dibiasakan kita sebutnya. Karena kalau orang tuanya sudah berkurban, anaknya dapat. Dan yang dicontohkan Nabi mengatasnamakan kepala keluarga. Atau dalam hadis Aisyah mengatasnamakan istri, tapi mengatasnamakan anak tidak ada. Maka jangan dibiasakan mengatasnamakan anak-anak adalah mengalir. Pandai mencari saluran. Tapi kalau ada keluarga yang pandai mencari saluran, karena itu kan tidak ketek. Hati-hati kata Syekh Al-Utsaimin, ketika ada orang tua mendaftarkan nama anaknya, itu tujuannya untuk apa? Karena ini ibadah. Jangan nanti di situ ada ujub, tasaleh ujub, rasa berbangga diri itu. Itu yang harus ada. Ya, karena ujub itu bisa menghanguskan pahala ibadah kita itu. Sama juga haji itu kalau tidak hati-hati Bapak Ibu, titel H itu warisan kolonial Belanda itu. Untuk mengawasi orang-orang yang pulang haji Pak supaya tidak menanamkan rasa patriotisme kepada orang-orang yang ada Pak. Maka diambil titel H. Sampai kini rupanya warisan itu laki. Padahal warisan Belanda laki itu balik. Tapi kan ada bahasa begini, kalau umpamanya Bapak Ibu kue undangan anak barale, rupanya Pak tinggal titel satu tinggal undangan nata cetak 800 taman mulai berak anak entahlah undangan pula tak cetak 800 titel ada tak gue. Itu kira-kira kenapa kok bersedih sekali Bapak Ibu? Padahal yang tertinggal itu haji. Kan dibatalkan surat undangan 800 berapa diri dulu. Cuma tidak salah apa kalau kata di undangan anak itu tidak ada titel aku di gue anak dulu. Ayah, itu bahayanya itu. Ya. Menurut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada orang membuat undangan, terus dibikinnya hari apa namanya itu tujuannya itu apa? Ibu gue undangan, terus ibu minta ke yang mencetak undangan untuk dibuat haji. Kenapa itu apa? Kira-kira untuk apa? Untuk tahu orang kalau ibu haji gitu.
bisa rusak ibadah kita Bapak Ibu. Ya, bisa rusak. Karena ujung-ujungnya ke situ begitu Pak. Makanya besok Bapak Ibu kalau mencetak undangan walaupun sudah haji, tidak usah dibuat haji itu Pak. Walaupun orang tahu kita sudah haji, kan tidak perlu disampaikan. Apa bedanya haji dengan sholat? Apakah perlu kita mengatakan, woi, ampulah sholat Pak? Apakah perlu kalau kita puasa bilang, ampulah puasa Pak? Sampai saya membahas dalam kajian Pak, ampu bisa sama gue nama di titel di muka nama gue Pak. Ada M, ada S, boleh jadi orang hafal. M itu apa? M itu muzaki. Kenapa ada zakat? Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kan berhak untuk memberi M Pak. Apa bedanya dengan haji? Kalau orang haji boleh dikaji hak, kenapa saya yang berzakat tidak boleh dikasih M? Ambu lagi nama M titik. Siap tuh ambu lagi lo S lah. Kalau S itu soim, orang yang berpuasa. Boleh Pak? Apa bedanya sama haji? Orang kalau pulang haji boleh pakai H di depan namanya. Kalau saya puasa, siapa yang melarang Pak? Pakai S di depan nama saya. Kalian butuh M, J, S itu. Besok pulang aja buat kalau hati boleh. M, S, H, Ismet, Eka, wih mantap. Tak kira-kira begitu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan hati-hati dengan itu. Kalaupun sekarang orang memanggil kita ya, jadi ya balik memang tradisi menentukan mengawal, tapi dia awal yang menjago. Ya, sampai dulu pernah saya sampaikan ada seorang bapak tidak mau tanda tangan surat karena di depan namanya tinggal H. Nah, mau tanda tangan seluruh barang betul itu. Jadi beda ya. Jadi kalau orang yang menulis itu urusan kan. Nah, mungkin orang kan tahu awal haji itu jadi gue nomor haji gitu kan. Tapi jangan dari awal asamu itu kecil saya harus sayangin. Kalau kita berkurban atas nama anak yang masih kecil itu perbaikinya kata saya. Bapak Ibu jangan lupa. Masih berbicara tentang kurban walaupun gemuk, maka pengurus atau panitia itu kan mewakili peserta untuk mencari sapi-sapi yang berkualitas. Makanya ketika panitia mewakili peserta kurban, kemudian mendapatkan hadiah dari yang menjual sapi, maka itu bukan hak yang mewakili, tapi hak yang diwakili. Jadi kalau Pak John mengutus saya, Ustaz tolong balian aku kambing kopiti 2.800.000. Dek Pak John tahu, amboku punya kawan menjual kambing Pak. Saya terima uang dari beliau 2.800.000. Pak ya mau balik kambing Pak. Laka balik kambing kawan ambo nanti aku 100.000 Pak. Besar, besar 100.000 Ustaz. Dek kambing lah, kita jual. Yang 100.000 itu bukan hak saya karena saya mewakili Pak John. Itu hak Pak John, karena Pak John yang mewakilkan ke saya. Maka saya wajib nanti menyerahkan kambing Pak John kok kambing aku pilih hadiah 1.000 dari kawan ambo dan mengalir. Begitu harusnya Pak. Kalau main pintai di jalan, nah hilang ya. Boleh, itu bukan hak yang mewakili, hak yang diwakili itu Pak. Pikir Pak John besar ambil salah Allah. Itu akadnya di situ. Makanya panitia kalau dapat hadiah dari pembeli sapi jangan main karet di tangannya. Kita tahu bahwa peserta, kecil peserta, ya panitia kan terlalu minyak, itu boleh apa minyak oto makan apa nih pandai salah tuh mana Pak? Wah ini aneh kan? Ya kan? Mudah-mudahan tidak kan ada juga sebetulnya. Kadang kalau ditanya, tidak sabaran barang, tidak sabaran barang. Nah Bapak Ibu, ini kan apa hukum kita takut sekali karena khawatir kita dianggap nanti memangkanyukan hati. Sama dengan ini Bapak Ibu, ini peserta kurban, tapi lagi diwakilkan ke panitia untuk mendampingi jauh. Indah minta izin ke panitia Pak lama, kaki pulang. Ah itu boleh. Jangan beko bahasanya kan, aku kan peserta kurban. Iya ibu peserta kurban, bapak peserta kurban, tapi bapak kan sudah mewakilkan kepada panitia, mengike ke panitia itu. Ikut deh gara-gara bahas suami kurban menelo-elo, tak ke panitia lu. Aduh kaki tiga oleh macet, hilang kan? Maka minta, karena kita sudah mewakilkan. Kan ada kadang-kadang kalau kurban punya minta lidah orang, nyawa cucunya lalamu lah pandai ngecek lah. Minta lidah. Tapi aku sampai gini tidak tahu aku memang gara-gara lidah itu bisa ngecek.
Cuma ada loh keyakinan. Ya kalau ada anak, dedek, cucu, lo pandai mengecek, akhir lidah jauh gituan. Mana pandai lah. Saya tidak tahu. Itu apakah ada penelitian secara ilmiah, saya tidak tahu. Ya. Tapi bahaya itu bisa masuk ke dalam keyakinan yang salah itu. Sama dulu ibu-ibu dulu pernah mudahan kalau anak tidak pada mengecek, ambil cincin ambil itu anak. Cincin apa iyo kan? Tapi dia orang kau memang aruh karena bisa mengecek, apa iya nyambil orang itu mengecek pun anak. Rupanya pandai nak mengecek pak. Kita kan model itu jadi keyakinan yang salah. Jadi minta, tidak boleh main ambil-ambil saja walaupun memang kita yang baik Bapak Ibu, kita buka diskusi dan tanya jawab kalau ada dari pembahasan sebenarnya ini banyak poinnya. Tapi karena waktu, kalau ada diskusi dan tanya jawab silakan. Iya Ibu. Iya, sunnahnya. Bagaimana kalau anak itu dirantau dia membangun sendiri? Apa boleh rupanya mewakili? Baik, terima kasih. Berkurban itu memang yang utama di tempat kita berdomisili, kata ulama. Salah satunya kan kita bisa menyaksikan hewan kurban itu. Tapi kalau seandainya ada maslahat di tempat lain yang lebih besar, umpamanya di kampung orang tidak kurban, orang masih, maka boleh dia melempar kurbannya ke tempat-tempat itu, ke Mentawai, atau bahkan ada yang ke Palestina. Tapi dulu juga mencari kurbannya di Palestina dia tidak. Mungkin dia tidak dapat sunnahnya melihat, tapi dia bisa dapat lebih karena lebih maslahat dagingnya itu Pak. Kalau dia apa ada rapi-rapi daging mana? Ya kalau tumpuk-tumpuk lama rasanya freezer, wah banyak daging, marah saya freezer. Sementara orang di kampung Pak makan daging saja susah, nah itu maslahat namanya. Jadi ketika ada anak kita berkurban di tempat kita, kan mungkin ibu bilang kurban nggak payah semua itu kan? Ya Pak, kurban anak tadi itu boleh jadi anak yang melihat kurbannya, tapi masalahnya lebih besar dapat oleh dia Pak, lebih bermanfaat nilai dagingnya. Kedua, apakah boleh diwakili? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kalau anak berkurban, ibu dapat. Artinya hitungan satu kurban anak tua masuk anak, masuk kalau dalam berkeluarga cucu ibu itu punya kan anaknya itu. Masuk orang tua, ya, masuk mertua, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Maka ada pendapat kalau hewan kurban satu sebenarnya yang disunahkan melihatnya satu keluarga itu. Wallahu a'lam. Karena makna satu itu memang satu keluarga. Tapi ada yang berpendapat cukup kepala keluarga saja yang menyaksikan. Tapi ada yang berpendapat beda Pak. Sama tidak menggunting buku itu Pak. Yang mulai dari awal Zulhijjah sampai nanti binatang kurban disembelih. Itu ada yang berpendapat dia berkurban saja. Tapi ada yang berpendapat sekeluarga katanya. Nah, namanya saja kan pendapat fikih. Mudah-mudahan ibu mewakili untuk menyaksikan hewan kurban. Karena ketika anak ibu berkurban, ibu sudah masuk dalamnya gitu. Nah, ini kan ibu, oh ibu boleh berarti. Ibu dapat anak, pahala dari anak dapat orang dua dapat. Apa kalau punya anak sampai kampanye berkurban, apa satu berkurban 5 hewan kurban Pak pahala dapat. Itu pendapat siapa? Ulama-ulama di Lajnah. Artinya di Komisi Fatwa Ulama Arab Saudi itu sepakat Pak, bahwa satu kurban itu berlaku untuk dirinya, istrinya, anaknya, kedua orang tua. Ya, kemarin ada juga pembahasan begini Ibu. Ibu tuh orang kayaknya meninggal Pak. Jadi ada sawahnya yang memang hasil dari sawah itu digunakan untuk berinfak, bersedekah, termasuk berkurban. Tiap tahun alhamdulillah Ustaz, kami kurbankan gak itu. Lawe sawah mau, lawe sawah. Kemudian saya bilang, itu bagus Ibu, tapi yang lebih bagus Ibu jual sawah itu bagi secara warisan, itu lebih bagus. Nyata warisan. Mengapa itu kan diputar-putar? Besok mati ibunya bercakai dia ada cucu. Maka yang terbaik bukan mengambilnya untuk diinfakkan tiap tahun, udah jual. Karena warisan jual. Kalau dijual Ustaz, wasiat gaib kayaknya harus infak itu. Wasiat gaib itu tidak akan bisa mengalahkan perintah Allah. Perintah Allah itu warisan wajib dibagi. Ya. Wajib membagi harta warisan itu ibu pahala besar.
Nanti ibu aman, ada itu dia ada ibu anak tentu aman aja kan. Tapi kalau kalangan dulu agak susah ini aman itu Pak. Maka perintah membagi warisan sesegera mungkin. Maka saya bilang sama ibu tuh, bagi warisan itu. Dak ibu pikir tiap tahun mengorbankan gaib, jual apa di sawah itu. Maka orang tua ibu dapat dari pahala kurban anak-anaknya termasuk kurban ibu. Selesai. Mungkin itu. Allah. Dari bapak-bapak sudah masuk seperti itu. Ya ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bakutan pun tidak namun bakutan. Kadang-kadang dibelain ya bagi bakutan. Hanya cuekan dalam mereka jawab ini bakutan. Baik ibu. Ya, jadi artinya begini ibu. Tetap saja kita watawasau bilhaq watawasau bisabr. Tetap kita nasihati, kita ajak terus. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita mengajaknya ditambah dengan doa lunak hati. Ya, karena kan yang namanya mengajak orang ke dalam perbuatan baik itu memang perlu perjuangan dan perlu kesabaran. Mengapa? Anak awak saja paham itu sabar mengajak itu. Mudah-mudahan itu peluang bagi kita Bapak Ibu, kalau ada keluarga bagi yang belum berubah, ajak terus, beri kesadaran terus, semoga besok ada perubahan. Mungkin itu ya pengumuman. Terakhir saya Ibu. Mengenai meminta kaki Oh. tadi Ustaz, kebetulan kita peserta, misalnya kita peserta, kemudian kita panitia juga, tapi enggak ketuanya gitu. Iya. Kita panitia juga, boleh nggak kita ngambil aja Ustaz atau kita lapor juga ketuanya? Ya kan begini, kalau di surat Al-Hajj ayat 36 tadi, boleh yang berkurban itu kan memakan, menghadiahkan dan mensedekahkan, berarti kan punya hak. Tapi karena diwakilkan kepada panitia, maka tentu minta izin kepada panitia. Rupanya awak panitia, tapi kan ada ketua. Kalaupun kita ketua, bayu itu lagi panitia yang lain, tapi boleh itu kawan, mentang-mentang ketua, ini. Nah, karena panitia itu tidak satu orang, cuma memang ada ketua supaya bisa di manage. Kalau tidak ada ketua jadi ketua sudah apa? Ya harus ada ketua. Jadi tetap bersuara. Walaupun sekali lagi peserta kurban punya hak, makanya peserta kurban boleh request kalau memang para kurban. Kurang kayak aku suku mana ikut jam itu ya Pak untuk untuk ya silakan. Cuman kalau model itu sampai peserta apa dia beli kita mah kalau lain seorang nggak masalah Pak. Seandainya maka ya artinya kalau tidak terpaksa banyak ya tidak usah. Biarkanlah panitia bekerja dengan baik dan kita menerima hasil kebahagiaan. Mungkin itu yang kita lakukan. Tapi kalau penting sekali ya berbicara dengan baik. Itu caranya. Ada mungkin seperti itu. Cukup. Pas. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Ya, semoga ibadah kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang yang Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.